Selamat siang Ibu, perkenalkan saya dengan Dr. Mika yang menjadi klinik Pasundan Indonesia hari ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Azara. Baik Ibu, lalu untuk Ibu alamatnya di mana Bu? Di Jalan Sumatera. Usianya berapa Bu? Saya 27 tahun. Baik Ibu, Ibu ini anaknya ya Bu ya? Nama anaknya siapa Bu? Ali. Baik Ibu, lalu untuk usia anaknya berapa? 6 bulan. Baik Ibu, laki-laki ya Bu ya? Alamatnya di mana Bu? Di sama Jalan Sumatera. Dari Sunda ya Bu ya? Baik Ibu, di sini untuk anaknya pertama atau Anak pertama. lahirannya cukup bulan atau kurang bulan? 10 bulan. Baik Ibu, untuk metode persalinan ini normal atau sesar? Normal. Untuk berat badan lahirnya normal ya Bu ya? Ya, 3 kilo. Baik Ibu, di sini sebelumnya saya ingin bertanya juga ya Bu ya, apakah dalam 3 hari kemarin ada sakit Bu? Enggak. Apakah ada yang dikonsumsi obatnya sama adanya? Enggak. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan vaksinasi pada anak Ibu di bagian kanan, lengan kanan atau lengan kiri, dan juga paha, dan juga ada yang diteteskan juga. Mungkin nanti ada beberapa efek samping seperti demam sama juga bengkak. Kalau bengkak Ibu bisa dikasih kompres aja gitu ya Bu ya. Sama kalau misalkan kalau demam nanti bisa dikasih obat penurun panas. Nanti mungkin ada beberapa yang nggak nyaman seperti kayak dibuka dulu baju adanya. Apakah Ibu bersedia Bu? Bersedia. Baik Ibu, Ibu untuk vaksinasi anaknya ini lengkap Bu? Kayaknya lengkap sih Dok. Soalnya kemarin saya lebih dari itu. Baik Ibu. Baik Ibu, berarti Ibu nggak ada adanya juga nggak sakit berarti Ibu ya? Baik Ibu, di sini nanti saya akan menyiapkan alat-alat terlebih dahulu. Nanti kalau sudah nanti Ibu saya panggil ya Bu ya. Baik, pertama-tama di sini saya akan mencuci tangan sesuai 6 langkah WHO. Lalu di sini saya akan memeriksa dari label pada vaksin diluennya. Lalu setelah itu kita lihat apakah label ini masih tertempel dengan baik. Lalu vaksin ini masih bisa digunakan. Lalu diluen ini dibutuhkannya sesuai, dan juga vaksin diluen ini apakah sudah melewati masa kadaluarsa atau tidak. Lalu kita lihat dari kondisi vaksinnya, apakah terdapat perubahan warna vaksin. Kita periksa dari vaksin vial monitornya, apakah vaksin pernah terpapar suhu tinggi atau tidak. Lalu selanjutnya kita siapkan dari spuitnya terlebih dahulu. Lalu kita masukkan jarum ke dalam vial. Lalu jika sudah, di sini kita masukkan, kita bersihkan dari vialnya. Lalu setelah itu kita masukkan dari spuit untuk pencampurannya. Lalu setelah itu kita aduk seperti angka memutar. Lalu kita simpan vaksin di tempat yang sudah dibersihkan. Lalu kita siapkan vaksin tetes. Kita siapkan vaksin tetes pada vaksin yang diberikan melalui tetesan rute oral. Kita buka segel, lalu setelah itu kita buka penutup karet pada vial vaksin, kemudian kita pasangkan metes vaksinnya. Lalu kita simpan vaksin di tempat yang steril. Lalu selanjutnya kita ngambil vaksin dari vial. Dimana kita akan mengambil vaksin dari vial. Kita siapkan spuit dan jarum, lalu setelah itu dengan ukuran sesuai, lalu kita disinfeksikan terlebih dahulu vialnya, lalu setelah itu kita masukkan jarum, lalu kita ambil dari vaksinnya, lalu setelah itu kita ganti dengan spuit yang setelah itu kita copot spuitnya, lalu kita ganti dengan ukuran yang sesuai, lalu kita simpan di tempat yang steril. Pertama-tama kita akan melakukan pemberian vaksin BCG di intradermal pada deltoid kanan. Kita posisikan bayi tidur miring ke arah kiri, kita bebaskan pakaian dari daerah bahu dan lengan, lalu setelah itu kita pastikan kepala bayi disangga dengan lengan dan menempel pada sisi tubuh agar tidak banyak bergerak saat prosedur. Lalu kita bersihkan area injeksi menggunakan alcohol swab. Lalu setelah itu kita pegang spuit dengan tangan kanan, posisi bevelnya itu ke atas. Lalu setelah itu kita regangkan kulit mendatar menggunakan ibu jari dan telunjuk, lalu letakkan jarum, lalu setelah itu masukkan ujung jarum. Kita masukkan ujung jarum, lalu setelah itu kita
Pastikan jarum ini tetap mendatar, bevel menghadap ke atas dan kita dorong, lalu setelah itu kita tahan jarum pada bagian pangkalnya menggunakan ibu jari kiri agar posisi terfiksasi, lalu kita injeksikan 0,05 mili pada deltoid pasien. Yang kedua di sini vaksin DTP, lalu setelah atau hepatitis B kita posisikan bayi berbaring ke arah kiri, lalu setelah itu minta ibu pasien untuk sambil memegangnya, lalu setelah itu kita bebaskan dari pakaian, lalu kita bersihkan dengan alkohol swab, lalu setelah itu kita injeksikan dengan sudut 90 derajat, lalu setelah itu dengan kedalaman otot kurang lebih 1/3 panjang, lalu setelah itu masukkan 0,5 mili. Yang ketiga, vaksin campak rubella. Di sini kita posisikan bayi berbaring, lalu setelah itu kita bersihkan dari pakaian juga, lalu kita bersihkan area injeksi menggunakan alkohol swab, lalu kita cubit kulit menggunakan ibu jari dan telunjuk, lalu kita masukkan jarum menggunakan dengan sudut 45 derajat, lalu setelah itu sekitar 1/2 kedalaman jarum, lalu kita lepaskan cubitan, lalu kita injeksikan 0,5 vaksin, lalu setelah itu kita lepaskan jarum. Selanjutnya di sini pemberian vaksin oral. Kita minta orang tua pasien untuk digendong, lalu setelah itu kita minta buka mulut pasien dengan ibu jari atau dengan menekan kedua pipi, lalu setelah itu kita teteskan vaksin 2 tetes untuk vaksin OPV, lalu untuk 5 tetes untuk vaksin rotavirus. Jangan sampai menyentuh mulut, lalu setelah itu sudah selesai. Lalu kita buang jarum dan spuit dan tinggal bekas ke safety box tanpa perlu menutup jarum untuk menghindari risiko tertentu. Ibu tadi sudah diberikan ya Bu ya pada anaknya di bagian kanan kiri, paha dan juga di bagian mulutnya ditetesin. Baik Ibu, di sini kita tunggu dulu 30 menit untuk melihat reaksi pasca imunisasinya. Nanti setelah itu kita lihat efek sampingnya, apakah ada efek samping yang parah atau tidak selain demam dan juga bengkak ya Bu ya. Lalu setelah itu di sini saya sudah memvaksinasi 14 Oktober ya Bu ya. Nanti Ibu saya akan buat kunjungan ulang untuk melakukan vaksinasi selanjutnya. Apakah ada yang ditanyakan Bu? Terima kasih ya Bu.